pagi semua. Pagi. Oke, ketua kelas siapkan berdoa. Siapkan berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Oke, hari ini hadir semua? Oke, sudah siap untuk belajar semuanya? Oke, konsentrasi. Oke, baik. Hari ini berangkat semua ya. Oke, hari ini kita masuk ke mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang sudah mendengarkan atau mendengar mata pelajaran coding dan artifisial? Belum ya? Nah, ini adalah mata pelajaran baru ya, yang akan diterapkan di kelas 5 dan kelas 6. Mulai dari SD di kelas 5 dan 6. Nah, kalian kelas 6 berarti akan mendapatkan mata pelajaran baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata coding dan kecerdasan artifisial? Kalian pernah mendengarkan kata AI? Pernah ya? AI? Nah, AI itu mungkin sudah jadi makanan kalian ketika kalian bermedia sosial ya, atau kecerdasan buatan ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian abstraction dalam berpikir komputasional. Nanti istilah-istilah ini kita akan pelajari di materi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting dari sebuah masalah. Sering kan mendapatkan masalah? Sering ya, apalagi ketika bertemu mata pelajaran matematika. Ya, ketika ada soal, apa yang harus kita kerjakan? Ya, mana yang harus kita mulai duluan? Ya nggak? Nah, maka dari itu ketika nanti kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi atau mencari hal-hal yang penting sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ditemukan. Yang ketiga, peserta didik mampu menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi model yang lebih mudah dipahami. Jadi ketika ada masalah, kalian diharapkan mampu menyederhanakan masalah itu sehingga nanti didapatkan solusi yang terbaik atau yang tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan abstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semua ilmu kita pelajari kita pelajari di bangku sekolah, tujuannya adalah agar dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak dapat kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, ngapain kita pelajari? Tujuan kita hidup itu apa? Tujuan kita hidup itu apa? Belajar dan terus belajar begitu. Menggali ilmu yang dapat kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu norma ataupun tentang
mencari keuntungan ya dalam perdagangan atau apa. Semua ada pelajarannya. Jadi kita pelajari di sekolah dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi coding dan kecerdasan artifisial. Ini di layar sudah ada mata pelajaran kita, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu berarti apa? Ya, berisi kode-kode. Kemudian kecerdasan artifisial, kecerdasan yang apa? Artifisial ini buatan manusia yang di dunia khayal, itu namanya artifisial. Sekarang banyak kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, itu yang kalian gunakan atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, relax aja, kita belajarnya tidak usah terlalu kaku ya. Kemudian kita masuk ke materi, yaitu kita tahu dulu apa artinya definisi berpikir komputasional. Ya. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir. Kalian berpikir nggak setiap hari? Berpikir ya. Nah, tujuannya supaya berpikirnya kita itu tidak sia-sia. Memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Pak, kita menggunakan HP Pak Ibu. Ya, HP itu sudah menyerupai apa? Komputer, karena sistemnya hampir sama. Nah, itu menurut Bebras Indonesia ya. Nah, kemudian prinsip berpikir komputasional ya. Prinsip berpikir komputasional itu adalah mencakup dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari topik yaitu abstraksi atau abstraksional. Abstraction ya. Pernah mendengar kata abstraction? Nah, ini. Abstraksi adalah menyaring informasi. Sering kalian mendengarkan informasi? Ya. Sering kalian menyaringnya? Mana informasi yang benar, mana informasi yang salah? Harus seperti itu. Karena ketika kita bermain media sosial, informasi itu datang dari segala penjuru dunia. Ya. Kalau kita tidak mampu menyaring, apa yang akan terjadi? Dampaknya akan negatif. Misalnya apa? Kita mengirimkan berita yang belum tahu kejelasannya, tahu-tahu kita share aja di grup. Nah, itu nanti ketika kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bermasalah, maka kalian juga akan kena dengan undang-undang itu. Nah, abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan. Tidak relevan itu artinya tidak benar ya. Dan hanya mengambil bagian-bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Jadi berpikir abstraksi itu hanya mencari pokok pentingnya saja, yang tidak penting dibuang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, daripada kalian itu di rumah bermain kemudian ngobrol, tetapi obrolannya itu tidak penting, mendingan tidak usah. Mendingan di rumah membaca buku. Itu lebih baik daripada kita hanya ngobrol tapi obrolan kita tidak penting. Nah, itu pentingnya kita berpikir abstraksi.
Kita ke contoh. Seperti apa sih contohnya? Abstraction itu. Yang pertama adalah, ini contoh ya. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan ada kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Jawabannya adalah di restoran. Nah, jadi abstraksi itu hanya menghadirkan atau kita tulis dulu ciri-cirinya, clue-nya. Maka kalau sudah kita tahu clue-nya, ciri-cirinya apa, baru kita bisa menyimpulkan apa sih yang dimaksud dalam masalah itu. Paham ya? Yang kedua, aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Aku apa? Pensil. Pen? Jadi berpikir abstraksional itu seperti ini. Ya. Jadi dari informasi yang banyak itu, kemudian kita identifikasi mana sih yang relevan. Kok di situ dikatakan ada meja dan ada kursi, tapi bukan di rumah, berarti kan di tempat lain. Maka cara berpikir kita tertuju ke tempat lain yang ada tempat makan, ada meja, ada kursi, tetapi bukan di rumah. Di mana? Nah, begitulah cara berpikir abstraksi. Nah, tujuan abstraksional itu apa sih? Abstraction yaitu untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bukan untuk menambah masalah, tapi untuk memecahkan masalah. Setiap kita pasti punya masalah, ya. Apalagi sekolah, ya. Setiap hari pasti dihadirkan masalah. Masalahnya apa? Yang berhubungan dengan mata pelajaran. Ketika kalian diberikan latihan, itu masalah. Kenapa diberikan latihan sebagai masalah? Supaya kalian terlatih ketika ada masalah, itu tidak panik. Ya, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara berpikir komputasional yang abstraction. Jadi ketika ada masalah, kita langsung beraksi. Jangan bingung, nangis, atau lain sebagainya. Ketika ada masalah, hadapi, pelajari dulu. Dari mana asalnya masalah itu, kemudian hal apa yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan masalah itu, termasuk pelajaran-pelajaran yang lain, ya. Seperti matematika, ketika menemukan mencari KPK dari suatu bilangan, apa sih yang harus kita lakukan? Maka kita akan berpikir, oh iya, kemarin sudah dipelajari ada 3 cara nih untuk menyelesaikan KPK. Kita coba nih, mana yang lebih mudah. Kalau ada kesulitan, baru Nah, seperti apa memecahkan masalahnya? Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Ini kalau kita berpikir abstrak, ya. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Coba kalau kita berpikirnya itu ketika ada latihan, terus di sini sudah sulit. Apa yang terjadi? Tidak dapat menyelesaikan persoalan itu dengan mudah. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Ketika ada soal, misalnya matematika misalnya, maka ketika ada soal, cara mengerjakannya urut, rajin, sehingga dari mulai penyelesaian sampai hasil akhirnya itu rapi, ya, tersusun dengan jelas, sehingga ketika ada orang melihat jawabannya itu terlihat paham. Yang keempat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Kalau mengerjakan soal saja sudah di sini bingung, tidak bisa, akan menghabiskan waktu. Tapi kalau kita mencoba mencari tahu dulu apa sih permasalahannya,
ambil untuk menyelesaikan masalah ini, maka tuliskan. Maka dengan begitu waktunya lebih cepat. Apalagi nanti ketika apa? Ujian tengah semester misalnya, atau penilaian tengah semester, waktunya hanya terbatas. Maka dalam satu soal itu tidak boleh terlalu lama mengerjakan. Kalau terlalu lama maka waktunya akan habis. Sampai di sini bisa dipahami? Tepuk satu. Masih konsentrasinya. Kita lanjut yang kelima, membantu beradaptasi dengan teknologi. Ketika mendengar kata teknologi, apa yang kalian bayangkan? Ada yang bisa membayangkan kata ketika bertemu teknologi? Setiap orang pegang HP, Pak. Ya, betul. Ya, itu salah satu teknologi. Pak, saya berbicara dengan saudara saya yang di Pulau Jawa tanpa harus bertemu, Pak. Kita bisa video call. Itu juga teknologi. Nah, sekarang tidak bisa kita menghindar. Bahkan anak baru lahir pun sudah menggunakan teknologi. Apa teknologinya? Ada yang tahu? Ya, ada yang apa? Sekarang itu ketika ibu hamil itu sudah menggunakan teknologi, yaitu apa? Melihat janin yang ada dalam perut itu menggunakan alat yang namanya apa? USG. Kalau zaman dahulu nggak ada, cuma dipegang-pegang. Oh iya, ini hamil. Kira-kira sekian bulan. Kalau sekarang tidak. Begitu dilihat pakai alat USG, kita tahu di situ usianya berapa minggu, berapa bulan, beratnya berapa, detak jantungnya. Bisa kelihatan semua. Laki-laki perempuannya sudah kelihatan. Teknologi. Kita harus mengikuti itu. Namun apa? Kita harus membekali diri kita dengan apa? Tetap dengan iman dan takwa, supaya kita tidak terjerumus dalam apa? Godaan syaitan yang tertentu. Kenapa? Apalagi sering menggunakan media sosial. Media sosial itu tanpa batas, seluruh dunia bisa akses, termasuk konten-konten yang tidak pantas untuk kita lihat. Kalau kita tidak membekali, membentengi diri dari hal-hal yang tidak baik, maka sudah kita akan jatuh ke hal-hal yang negatif. Saya? Oke, kita lanjut. Pembelajaran berpikir komputasional itu sebagai landasan untuk kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KA. Menurut pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah atau pada naskah akademik 2025 menyatakan bahwa pembelajaran berpikir komputasional sebagai landasan untuk kecerdasan artifisial tidak hanya sekedar untuk meningkatkan literasi digital ataupun hanya sekedar menyelesaikan, tetapi harus menyelesaikan masalah sehari-hari. Namun tujuan daripada pembelajaran ini adalah untuk menyiapkan peserta didik di masa depan agar siap menghadapi tantangan global. Tahu tantangan global? Tantangan global itu tantangan dunia. Kita tidak akan pernah tahu di masa depan itu akan ada apa lagi. Sekarang hampir semua profesi pekerjaan itu bisa dikendalikan oleh robot. Sekarang ya, merakit mobil pakai robot, merakit pesawat pakai robot, merakit motor pakai robot. Kalau kalian tidak bisa menjawab tantangan zaman ya, tantangan global, maka kalian tidak akan kebagian pekerjaan. Kenapa? Sudah digantikan oleh maka kalian harus membekali diri dengan apa?
kita harus menjadi orang yang dapat berpikir kreatif, bisa bekerja sesuai dengan yang diinginkan oleh atasan kita misalnya, atau kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, membuat pesawat terbang misalnya, wah bagus, membuat sepeda listrik misalnya, membuat motor listrik, mobil listrik, luar biasa. Kita tidak tahu tantangan di depan sana nanti. Sekarang saja di tahun 2025 itu sudah banyak kemajuan teknologi yang di luar nalar. Ya. Di luar negeri itu ada mobil yang tanpa bensin, setir, disopir. Dia menggunakan teknologi apa? Robot. Perintah saja. Misalnya kita memberikan perintah, misalnya mau ke Bank BRI, mobil itu akan jalan sendiri. Kita tinggal naik, akan diantar ke Bank BRI yang dituju tanpa sopir. Maka pekerjaan manusia berkurang. Jadi dengan adanya perkembangan internet, ya itu kita tidak bisa lepas dari teknologi. Jadi teknologi sudah masuk ke segala penjuru dunia. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Semoga sukses. Materi kita selesai, tapi ada setelah ini ada lembar kerja siswa yang kalian harus kerjakan per kelompok. Nah, sesuai kesepakatan nanti saya tunjuk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, dari kelompok 4 itu nanti akan saya berikan LKS atau lembar kerja siswa. Nanti akan saya berikan satu-satu. Tugas kalian adalah berdiskusi. Berdiskusi mencari tahu apa yang ada dalam permasalahan dalam LKS. Belajar berpikir komputasional. Ya, sehingga nanti dapat menghemat waktu, dapat menentukan keputusan yang tepat sehingga hasilnya bagus. Ya. Nah, kemudian nanti dari kelompok-kelompok itu Bapak minta 2 kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi. Paham? Ada pertanyaan? Konsentrasi. Oh, Bapak bagi LKS ya. Ya, sudah dapat semua? Dan mulai berdiskusi, temukan apa yang ada dalam soal itu. Ya, berembuk. Ya, kalian musyawarah atau diskusi. Apa sih? Dibaca supaya kalian bisa mengerjakannya. Belajar berpikir abstraction. Ya anak, pembelajaran pagi ini selesai. Maka selanjutnya karena sudah waktunya istirahat, kalian istirahat terlebih dahulu. Ingat, ketika jajan, pilih jajan yang sehat, jangan jajan sembarangan.